Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Selvia Putri. Saya dari FM20A, Prodi Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi aljabar untuk memenuhi nilai ujian tengah semester matematika dasar. Yuk, simak bareng-bareng. Apa sih turunan itu? Turunan adalah bentuk sebuah fungsi yang mengalami perubahan akibat perubahan nilai masukan. Atau secara lebih sederhana, turunan memiliki subfungsi lainnya. Jika subfungsi ini berubah, maka fungsinya akan berubah. Misalnya, kita bahas dulu tentang perpindahan suatu benda. Sebuah benda yang akan bergerak terhadap waktu akan dipengaruhi dengan nilai dari kecepatan sesaatnya. Kalau kecepatan sesaatnya berubah, posisi benda juga akan ikut berubah, dan disitulah terjadinya perpindahan. Sifat turunan fungsi aljabar. Sebelum kita masuk ke sifat-sifat turunan fungsi aljabar, kita harus paham dulu konsep dasarnya. Untuk f(x) menjadi f aksen atau f(x) sama dengan y. Nah, di sini kalian jangan bingung, untuk f aksen x dan y itu sama aja. Itu turunan dari fx. Sifat-sifat turunan. Yang pertama, fx sama dengan k, maka f aksen x sama dengan 0. Kenapa 0? Karena itu konstanta. Yang kedua, fx sama dengan kx, maka f aksen x sama dengan k. Karena x-nya itu pangkat 1. Dan yang ketiga, fx sama dengan kx pangkat n, maka f aksen x-nya, n itu diturunin ke bawah, n dikali kx pangkat n dikurangi 1. Yang keempat, fx sama dengan kx pangkat n, plus minus kx plus minus k, maka f aksen x sama dengan n dikali kx pangkat n dikurangi 1 plus minus k. Untuk yang kelima itu ada fx sama dengan u dikali pi, maka f aksen x sama dengan u aksen pi ditambah u kali pi aksen. Yang keenam ada fx sama dengan u per pi, maka f aksen x-nya sama dengan u aksen dikali pi ditambah u kali pi aksen dibagi pi kuadrat. 7 itu ada fx sama dengan kurung kurawal ux pangkat n, maka f aksen x-nya sama dengan n dikali kurung kurawal ux n pangkat 1 minus 1 dikali u aksen x. Yang terakhir, kita akan masuk ke contoh soal dan penyelesaiannya. Yang pertama ada fx sama dengan 9, maka f aksennya sama dengan f aksen sama dengan 0. Kenapa bisa 0? Karena 9 itu adalah konstanta. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua sama dengan fx sama dengan 8x kuadrat dikurangi 4x ditambah 2, maka f aksen x-nya sama dengan f aksen x sama dengan 2 dikali 8 pangkat 2 dikurangi 1 dikurangi 4. Kenapa? Itu 2 dari mana? 2 itu dari pangkatnya turun ke bawah, dan yang di 8x pangkat 2 itu dikurangi 1. 4 dari mana? 4 dari 4x, karena turun dia jadi 4 aja. Lalu hasilnya 16x dikurangi 4. Kenapa bisa jadi 16x? Itu dari 2 dikali 8 sama dengan 16, dan x pangkat 2 dikurangi 1 adalah x. Jadi 16x dikurangi 4. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. fx sama dengan x kuadrat ditambah 3 pangkat 12, f aksennya sama dengan 12
X kuadrat ditambah 3 pangkat 11 dikali 2X. Kenapa itu 12? 12 dari mana? 12 itu dari pangkatnya diturunkan ke bawah. Dan kenapa itu bisa jadi 11? Dan karena itu jadi 11 itu dari 12 dikurangi 1 dan 2X. Hasilnya 24X dalam kurung X kuadrat ditambah 3 pangkat 11. Nah, itu adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.